mahasiswa Hanifah dengan NIM 22080150083. Saya dari kelas 7B. Di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana komunikasi digital yang kita gunakan setiap hari itu sangat-sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Coba deh kamu bayangin di posisi ini. Misalnya kamu baru bangun tidur, niatnya cuma mau ngecek HP sebentar, tapi begitu buka HP ada banyak banget notifikasi yang masuk. Mulai dari grup kelas, grup keluarga, DM Instagram, DM TikTok, email, sampai berita viral yang belum tentu penting. Belum juga turun dari kasur, tapi otak kita ini udah menerima banyak banget serangan informasi. Yang tanpa sadar kita udah mulai scroll TikTok. Nggak kerasa nih tiba-tiba dapat 45 menit aja. Yang niatnya itu cuma mulai HP sebentar. Nah, ini adalah bentuk realitas komunikasi kita hari ini yang serba instan, serba real time, dan serba cepat. Tapi dibalik itu semua, gimana sih kondisi kesehatan mental kita? Di era digital, komunikasi tidak lagi terbatas pada percakapan langsung atau telepon. Kini hampir semua interaksi kita berlangsung lewat layar, mulai dari chat, komentar, video, panggilan, ataupun konten yang terus berputar tanpa henti. Setiap hari, rata-rata semua orang bisa menerima ratusan bahkan ribuan potongan informasi. Bukan hanya pesan yang memang ditujukan untuk kita, tapi juga konten random di FYP, mulai dari berita viral, terus gosip seleb, opini orang, dan segala hal yang sebenarnya tidak kita minta, tapi itu terus muncul pada HP kita. Yang akibatnya kita hidup dalam kondisi overstimulation atau rangsangan yang berlebihan. Otak kita ini jadi bekerja lebih keras, perhatian terpecah, emosinya cepat naik turun, karena terlalu banyak hal nih yang harus kita proses. Yang menarik, kondisi ini terjadi tanpa kita sadari. Kita tuh merasa ini normal, padahal tubuh dan pikiran kita itu sering merasa kewalahan. Nah, di sini ada fenomena yang pertama, yaitu ada information overload atau kelebihan informasi. Nah, secara psikologis itu, otak manusia hanya bisa memproses beberapa informasi dalam jumlah tertentu pada satu waktu. Nah, ketika kita menerima terlalu banyak input secara bersamaan, otak kita ini jadi bekerja lebih keras dan di luar kapasitasnya. Dan dampaknya, kita jadi sulit fokus, terus cepat capek, kapasitas membuat keputusan itu menurun, dan perasaan gelisah. Coba deh kalian bayangin nih, misalnya tiap 2 menit nih HP kalian bunyi, ting, ada notifikasi nih dari WhatsApp, dari Instagram, dari TikTok. Nah, itu kan jadi fokus kita itu berpindah-pindah berkali-kali secara singkat ya. Yang padahal fokus manusia itu mahal, yang dimana sekali terganggu itu butuh sekitar 20 menit untuk kita kembali benar-benar fokus. Yang hasilnya di hari akhir kita merasa capek, kita nih tapi bingung kayak emang kita ngapain aja ya hari ini, kita ngerasa capek tuh ngapain, padahal energi kita itu habis bukan karena aktivitas besar, bukan karena ada kegiatan yang besar gitu kan, tapi karena ribuan rangsangan kecil yang menumpuk seperti itu. Nah, fenomena yang kedua itu ada doom scrolling. Jadi doom scrolling ini itu kecenderungan untuk terus membaca ataupun menonton konten negatif seperti berita viral, terus ada drama sosial ataupun gosip buruk gitu kan. Nah, konten negatif ini memiliki efek yang lebih kuat dibandingkan dengan konten positif yang disebut dengan negativity bias. Itulah kenapa berita buruk terasa lebih menarik dan sulit untuk kita lewatkan. Doom scrolling meningkatkan sistem ancaman di otak, seperti tubuh mengeluarkan hormon stres seperti kortisol karena merasa ada bahaya, padahal kita hanya duduk diam nih sambil scroll gitu kan. Nah, yang pada akhirnya muncul gejala seperti mudah panik, terus cepat lelah, pikiran penuh, dan perasaan takut terhadap masa depan gitu kan. Yang dimana kita jadi merasa bahwa dunia ini udah kacau, yang karena bukan berdasarkan realitas sehari-hari, tapi karena algoritma yang terus menunjukkan sisi gelap dunia secara terus-menerus. Komunikasi digital yang terlalu cepat juga membuat kita menjadi kehilangan kemampuan untuk fokus dalam waktu yang lama. Nah, algoritma media sosial itu didesain agar kita betah untuk berpindah-pindah konten seperti 10 detik terus lanjut ke video berikutnya, yang dimana ini melatih otak kita untuk terbiasa dengan stimulus yang cepat, bukan untuk perhatian yang panjang. Dampaknya terasa sekali pada kehidupan bekerja dan belajar. Tugas bisa jadi membosankan, terus baca buku 1 halaman aja cepat ngantuk, bahkan ngobrol panjang dengan orang lain pun bisa terasa melelahkan. Nah, di sini kita terlatih untuk selalu mencari hal baru, bukan mendalami hal yang penting.
Nah, selain itu, komunikasi digital juga menampilkan kehidupan orang lain dalam versi terbaiknya. Kayak kita nih melihat orang lain liburan, terus cantik, produktif, terus bahagia gitu kan, yang efeknya ada perbandingan sosial gitu kan. Nah, walaupun kita tahu itu cuma highlight, tapi otak kita tuh tetap menilai kayak kok hidupku gini-gini aja ya. Terus kok dia umur segini udah sukses sedangkan aku belum gitu. Enaknya di hidupnya baik-baik aja sedangkan di sini cuma aku yang struggling, contohnya seperti itu. Karena kombinasi dari overload informasi, doom scrolling, terus hilangnya fokus dan perbandingan sosial, akhirnya muncul berbagai gangguan kesehatan mental seperti kecemasan berlebih, stres kronis, terus sulit tidur, harga diri menurun, dan mood swing karena emosinya cepat naik turun. Yang sering tidak disadari adalah masalah-masalah ini itu muncul bukan hanya dari kesibukan kuliah maupun bekerja, banyak juga diantaranya muncul dari cara kita berkomunikasi ataupun berinteraksi lewat layar. Apa artinya kita harus berhenti menggunakan teknologi? Enggak dong, yang kita butuhkan itu adalah komunikasi digital yang lebih mindful. Ada beberapa strategi sederhana yang bisa digunakan secara efektif. Yang pertama itu ada atur notifikasi, jadi kita bisa matiin notif aplikasi yang tidak penting. Lalu yang kedua, ada yang namanya digital break, jadi kita berikan tubuh jeda 10-15 menit untuk beristirahat. Lalu yang ketiga ada fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Hindari yang namanya multitasking karena otak kita itu bisa lebih bekerja secara efisien ketika kita fokus. Lalu yang keempat ada kurasi timeline. Unfollow akun yang membuat kita stres, ikuti akun yang membuat kita tenang, terus merasa diberi edukasi, seperti itu. Lalu yang kelima tuh ada atur waktu scroll. Gunakan fitur screen time, jadi kita bisa batasi nih, kayak kita mau scroll TikTok atau scroll Instagram itu berapa jam gitu. Lalu yang keenam ada komunikasi dengan sadar. Sebelum membalas chat atau komentar, beri jeda kita 3-5 detik untuk memproses emosi. Nah, sebagai penutup, jadi komunikasi digital itu pada dasarnya adalah alat. Ia bisa mempermudah hidup kita, tapi juga bisa menguras energi mental jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua bisa tetap menggunakan media sosial atau bisa menggunakan komunikasi digital secara lebih bijak ya.